Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Den Bejo. Di video kali ini saya bersama mobil Toyota Soruna. Yang permasalahannya yang dikeluhkan kali ini adalah ketika direm dan awal jalan itu mengagetkan. Jadi seperti kalau direm tuh klek klek terasa. Bahkan dari pemiliknya sendiri meminta untuk mengecek rem karena takutnya ada di bagian rem yang mungkin kendor atau gimana, karena begitu direm mobil itu kayak mau lompat glek, dan awal jalan pun sama seperti itu, jadi jelek kayak ada yang kocak gitu. Setelah kita cek kaki-kaki lebih kita fokuskan, kalau untuk ban belakang juga dibuka, dan ini yang terlihat jelas kali ini adalah bushing sayap atau bushing armnya. Di sini jelas sekali longgar, kendor. Ini untuk yang sebelah kanan, dan sebelah kirinya masih bagus ya, masih cukup bagus. Di luar dari bushing sayap, ketika kita tes itu ada berasa juga hentakan dari mesin yang diakibatkan oleh dudukan mesin atau engine mountingnya kurang lebih memegang, jadi seperti udah lemah. Karena kalau untuk pecah di kali ini engine mountingnya belum terlalu banyak pecah ya, tapi saya rasa itu lemah. Dan kali ini saya mau bongkar. Pertama didongkrak bagian bawahnya seperti ini, baru kita nanti kendorkan baut yang ada di sini, baut di engine mountingnya langsung. Jadi untuk kali ini yang saya curigai ada dua engine mounting, yaitu depan kanan dan yang belakangnya. Oke, simak terus. Kali ini saya mau bongkar engine mounting yang depan kanan dulu. Jadi fungsi dari engine mounting ini adalah sebagai peredam. Engine mounting atau dudukan mesin atau biasa disebut juga pangkon, ini fungsinya adalah untuk meredam getaran yang diakibatkan atau ditimbulkan dari mesin, sehingga getaran ini tidak dirasakan langsung pengemudi atau penumpang karena adanya getaran mesin yang terhubung ke sasis atau bodi mobil. Jadi diredam oleh engine mounting tersebut. Makanya ketika engine mounting ini bermasalah yang diakibatkan oleh usia mungkin ya, itu gejalanya ya seperti bisa maju mundur, itu terasa goyang, terasa kocak. Yang paling sering terjadi adalah getaran mesin itu bisa sampai ke dalam kabin, terutama di bagian-bagian dashboard itu akan terasa sangat bergetar. Dan ada juga kemungkinan, tapi jarang, ketika kecepatan tinggi bahkan sampai setir itu bisa bergoyang atau bergetar. Itu bisa disebabkan juga oleh dari engine mounting dan trans mounting. Trans mounting itu yang ada di bagian transmisinya. Dan untuk kali ini yang saya curigai hanya di engine mounting, dan ada dua ya, engine mounting depan kanan dan belakangnya. Untuk trans mounting atau yang di transmisi sepertinya nggak terlalu goyang, jadi saya putuskan untuk membuka kedua part ini dulu, baru nanti selanjutnya saya lanjutkan ke sayap atau arm untuk penggantian bushingnya. Oke, jadi kali ini untuk engine mounting yang bagian depan sebelah kanan sudah kebuka, dan seperti ini penampakannya. Memang belum banyak pecah,
Tapi di dalam karetnya ini dia sudah lembek, jadi terlalu lembek, jadi mengakibatkan goyangan atau hentakan. Dan ini adalah proses pembukaan engine mounting yang di bagian bawah belakang. Dan karena posisinya gelap, kita skip saja sampai engine mounting ini dapat dikeluarkan. Dan ya, akhirnya sudah dapat dikeluarkan dan seperti ini bentuknya. Untuk bagian belakang ini terlihat lebih besar dan di sini udah ada pecahannya untuk yang bagian belakangnya. Dan ukurannya cukup besar, sangat besar, lebih besar daripada yang depan kanan. Harganya pun dia lebih mahal juga. Untuk harga sekitar 600.000 sampai 700.000-an, tapi ini bisa kita ganti dengan bushingnya saja, jadi tidak perlu menggantikan satu set. Untuk bushing kurang lebih harga di 200 sampai 250 saja. Oke, lanjut, kita akan membuka arm atau sayapnya untuk penggantian bushing sayap. Jadi kalau misalkan terasa goyang seperti yang di dalam video tadi sebelumnya, bisa diputar ulang. Itu biasanya di bushing-bushing sayapnya, itu biasanya bermasalah dan bisa diganti bushingnya saja. Nah, untuk mengetesnya sendiri kita bisa menggoyangkan ke kanan dan ke kiri roda sebelum dibuka rodanya ya, didongkrak lalu digoyang kanan kiri. Jika terasa ada space, ada jeda, serasa klek-klek juga, itu patut dicurigai di bagian-bagian sayap. Dan sebelum itu mesti dipastikan juga untuk ball joint T-rodnya bagus juga ya tapi. Dan biasanya kalau memang ball joint T-rod bagus, permasalahannya ada di bushing-bushing sayapnya. Ya, dan ini ada sedikit aneh. Ketika dibuka bautnya untuk bushing bagian arm atau sayapnya, dia mengeluarkan air. Seperti ini airnya. Dan ini enggak sedikit. Tuh. Cukup banyak. Banyak sekali. Ini enggak habis-habis. Ini saya nggak ngerti ini kenapa bisa menyimpan air seperti ini. Dan dari mana? Apakah dari sasisnya ada yang keropos atau bolong sehingga tembus sampai ke bagian sayap-sayap seperti ini? Banyak sekali airnya. Dan ini sebenarnya nggak bagus, ini akan menimbulkan karat juga atau merusak bagian-bagian spare part. Padahal ini tidak ada hujan, tidak ada apa. Dan mobil juga biasanya diparkir di tempat yang aman. Cuman kali ini waktu kita bongkar ada sedikit keanehan. Dan oke, kali ini sudah kebuka. Ini bushing armnya sangat parah dan ada dua kan ya, yang satu yang bagian depan udah hancur dan yang bagian belakang ternyata sudah diakalin sebelumnya. Saya nggak tahu, mungkin dulunya atau gimana, dia diganjel-ganjel karet ban untuk meredam sementara. Memang bagus dengan seperti itu, tapi nggak bisa bertahan lama dan tidak disarankan juga. Jadi ini kita tinggal menunggu part yang baru dan kita bawa ke tukang bubut untuk memasang. Jadi kalau ada yang mengalami hal yang sama, kali ini proses seperti ini bisa dipraktekkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Den Bejo.